Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, di pekan kedua Rajab Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah bulan istimewa, bulan di mana seluruh amal kita dilipat gandakan. Apakah itu amal saleh, pahalanya digandakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala secara khusus minta kepada kita untuk tidak melakukan kezaliman pada bulan-bulan suci termasuk di bulan Rajab ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat surat Taubah ayat 36. Ini artinya di bulan mulia ini kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah pembahasan lanjutan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang yang sedang sakit. Di poin yang keempat, wa idza kana alaihi hukukun falyu'addiha ila ashabiha. Apabila padanya ada kewajiban yang merupakan hak orang lain, hendaklah dia tunaikan. In tayassara lahu dzalik. Kalau itu mudah baginya untuk dilakukan, wa illa ausa bidzalik. Kalau enggak, dia wasiatkan hal tersebut. Hal ini berlandaskan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi. Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilayh qabla an ya'tiya yaumul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa utiya sahibah wa in lam yakun lahu amalun salih ukhidha min sayyiati sahibi fahumilat alaihi. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau hartanya,
hendaklah dia memberikannya kepadanya sebelum datang hari kiamat, di mana tidak diterima pada saat itu dirham, tidak pula dinar. Kalau dia memiliki amal saleh maka akan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang pernah didolimi atau yang diambil haknya itu. Kalau dia tidak memiliki amal saleh, maka akan diambil dosa-dosa orang yang didolimi atau yang diambil haknya itu, lalu kemudian dipikulkan kepada orang yang melakukan kezaliman padanya. Ini kewajiban orang yang sedang sakit. Kalau dia pernah pada saat sehatnya menyakiti orang lain dengan lisannya atau dengan sikapnya, atau pernah memfitnahnya, atau pernah menggibahinya, sehingga kemudian kehormatan orang lain itu tercemar dengannya. Misalkan orang tidak korupsi dituduh korupsi. Dia tidak pernah berzina dituduh berzina. Dia orang baik dituduh orang, ya kan? Katakanlah dituduh teroris dan seterusnya gitu. Padahal dia tidak melakukan hal itu. Sehingga kemudian mencoreng nama besarnya. Kalau dia mampu melakukannya pada saat dia sedang sakit itu minta maaf pada orang itu, segera dia minta maaf. Minta halalkan dari apa yang telah dia lakukan walaupun ini berat. Walaupun ini berat. Atau misalkan banyak sekali membohongi istrinya. Ini biasanya yang nikah lagi nggak ngasih tahu. Ya kan? Selalu kadang-kadang berlindung di balik aktivitas. Abi sedang ada di mana? Sedang ini ada rapat di puncak, padahal di rumah istri barunya. Baru sampai punya anak 2, 3 baru dikasih tahu. Berapa ribu kebohongan yang antum lakukan pada saat itu. Ada contoh peristiwa menarik dan beliau yang menceritakan kepada saya. Beliau seorang dokter profesinya. Dia menikahi pasiennya yang sering sakit gitu. Karena berangkat dari kesian. Dinikahi sampai punya anak 2. Istri peramanya nggak tahu. Beliau kepala rumah sakit itu. Saat beliau sakit keras, sadar ada tanggung jawab yang harus dia sampaikan walaupun itu berat. Karena terkait nanti masalah warisan kan. Masalah legalitas anak, status anak dan seterusnya. Akhirnya di saat sakit berat itu dia ngaku kepada istrinya yang sedang merawatnya. Bahwa dia punya istri lagi dan punya anak 2. Tapi istrinya Masya Allah masih bisa bersabar. Saat itu tidak marah-marah walaupun dia nangis gitu. Kenapa? Karena suami sedang sekarat pada saat itu. Qadarullah sembuh. Enggak jadi mati. Barulah terjadi kiamat dunia itu. Ini cerita nyata. Tapi alhamdulillah setelah hampir cerai, datang ke seorang ustadz dan beliau dinasihati. Dan sekarang alhamdulillah katanya mereka saling melengkapi, ngaji bareng, saling setelah ngerti agama itu. Jadi kalau antum ingin nambah lagi, benahi dulu
Ya kan? Agama istri kita itu. Tapi istri kadang-kadang cerdas. Wah, saya disuruh ngaji terus, jangan-jangan kita mau nikah lagi. Gitu. Ya kan? Dan dia minta maaf pada saat itu. Dalam kondisi seperti ini berat dia. Inilah pentingnya, ya kan? Iman kepada yaumil akhir itu. Orang yang kuat imannya kepada Allah, imannya kepada yaumil akhir, dia akan mengatakan, akan melakukan sesuatu yang mungkin sulit dilakukan kebanyakan orang. Kalau orang yang nggak ngerti agama, gini dibiarin saja. Yakin dia nggak akan manggil istrinya yang kedua, tidak akan ngasih tahu ke yang tua. Dibiarkan mengalir begitu saja. Dianggap setelah dia meninggal selesai masalah. Tapi orang yang ngerti agama tidak akan melakukan itu. Dia tidak meninggalkan masalah. Insya Allah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, atau kemudian kalau punya hutang, ini apalagi hutang. Pernah ngambil uang orang lain, atau umumnya yang pada saat SMP, SMA, nggak bayar di kantin. Ayo siapa nih? Boleh sekarang antum cari ibu-ibu yang jualan di sana itu. Tapi terkadang masalahnya kadang-kadang sudah nggak ada. Kita baru sadar agama udah 50 tahun, udah pergi ke sekolah, SMP, SMA udah nggak ada lagi, udah meninggal katanya. Atau ada yang pergi, banyak kasus itu. Apa yang mesti kita lakukan? Dalam kondisi seperti itu, kita bersedekah. Pertama, kita cari dulu. Ya kan, di mana alamat orang itu? Kalau perlu cari kontaknya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan lihat nominalnya 10.000, 50.000, 1.000, 2.000. Karena di akhirat nanti nggak ada 1.000-an. Nggak ada 10.000-an, nggak ada sejutaan. Yang ada itu nanti kalau nggak kita ngasih pahala ke orang itu. Kalau nggak punya pahala amal saleh, maka dosa orang itu akan dilimpahkan pada kita, waliyadzubillah. Kita harus ingat mulai sekarang mumpung masih sehat itu. Masih bisa bekerja, seberapa besar pun hutang itu. Atau nyolong, ya kan? Karena masih kecil biasa kita lagi iseng-isengnya kan. Dapat dompet di tas kawan waktu SMP diambil. Kembalikan mulai sekarang ini. Sebelum datang hari kiamat nanti di mana kita diminta pertanggungjawaban. Itu berat. Kita harus segera minta maaf. Kemarin malam Masya Allah, 3 malam berat. Saya enggak bisa tidur karena menyelesaikan kasus Gonogini. Ya kan? Peristiwanya udah lama, tahun 99 yang lalu. Tapi alhamdulillah, ya kan, keluarga ini saling memaafkan satu sama lainnya. Setelah sekian lama mereka, ya kan, saling bermusuhan satu sama lain. Alhamdulillah saat saya senang ketika terharu, ketika mereka disuruh berangkulan, menangis, minta maaf satu sama lainnya, selesai. Saya bilang setelah ini jangan lagi berbicara tentang, ya kan, kehormatan orang lain. Mencela yang satu sama lainnya, udah selesai. Apalagi salah satu di antara mereka sudah meninggal, maafkan semuanya. Alhamdulillah saling memaafkan. Ini yang diharapkan, ini lebih mahal dari harta apapun. Karena harta kalau sudah meninggal nggak bisa menebus, ya kan, dosa kita nggak bisa. Andai kata kita punya dunia dan seisinya, kita nggak bisa nebus dosa kita nanti di akhirat itu. Karena kalau udah kita meninggal udah selesai. Kecuali kalau anak kita melakukan hal-hal yang disyariatkan. Makanya sebelum meninggal,
segera lakukan itu. Ya kan? Atau antum yang punya harta banyak, mulai sekarang antum bagi-bagi aja pada anak itu. Sebagai hibah. Karena nanti kalau udah jadi waris, kalau anak kita nggak ngerti agama, disitulah terjadi perebutan, konflik berkepanjangan, bisa jadi saling bunuh satu sama lainnya. Yang salah adalah orang tuanya karena tidak mendidik anaknya agama atau tidak dibagi sebelum dia meninggal. Selesaikan. Ya kan? Segala sesuatunya agar begitu kita meninggal sudah enggak ada PR lagi. Yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak mampu karena sakit keras berat gitu ya, dia tidak bisa mungkin komunikasi sesempurna ya kan, sebelum dia sakit itu, maka wasiatkan ya kan pada orang-orang yang amanah insya Allah. Sebisa mungkin adalah orang yang bisa objektif, ya kan, adil dalam melaksanakan wasiat itu. Katakanlah tokoh agamanya, ya kan, di mana kita tinggal itu. Pesankan pada mereka, kalau bisa lebih dari satu orang, biar saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan dihadiri oleh anak-anaknya. Dan kalau perlu tertulis, itu jauh lebih afdal. Ini alhamdulillah, karena masya Allah hartanya itu cukup banyak, saling apa? Saling nunjukin data. Ya kan? Saling nunjukin data. Dan itulah kemudian yang dilihat. Mana tulisan bapaknya, mana tulisan ibunya, mana tulisan orang lain. Ya kan? Begitu tunjukkan nih tulisan bapak. Oh iya, terima kasih, selesai. Ya kan? Ini pentingnya pencatatan ini, pentingnya wasiat. Ya kan? Sebab terkadang ada yang menjadi kompor dari keluarga karena ingin dapat lebih banyak walaupun harus mengambil hak orang lain. Ya kan? Ada yang melakukan itu. Oleh karenanya sebelum kita meninggal pada saat sakit keras, kita ya kan selesaikan segala sesuatunya yang merupakan kewajiban kita, merupakan hak orang lain. Termasuk minta maaf itu. Termasuk minta maaf. Saya ingat, Masya Allah, ada seorang ustadz, sejak 2 tahun terakhir sebelum meninggal itu, dia punya perhiasan dan selalu menghitung usia. Akhi, usia Anda sekarang sudah mulai 64 itu, seingat saya. Saya tiap ketemu. 65, 66, 67, seingat saya meninggal di usia 68. Selalu bilang beliau. Nah di usia 68 itu, bulan Ramadan dia WA saya. Sepertinya anak ini kasar rasanya enggak sampai Ramadan tahun depan. Ya kan? Sakit anak udah berat. Beliau Masya Allah begitu sakit, yang diingat itu juga dakwah. Begitu selesai, ada sehat sedikit, ceramah. Saking pengen memanfaatkan sisa hidupnya itu. Dan ternyata bukan hanya saya yang tolong ana minta maaf kalau ada salah. Selama kita bergaul dan seterusnya minta maaf. Ya kan? Kalau ada hak dan seterusnya minta dihalalkan. Pada saat itu beliau. Gak lama dari situ setelah Ramadan ternyata beliau meninggal. Beliau sadar betul gitu. Ya kan? Dan semua orang yang ada di kontaknya itu beliau kirim rupanya. Karena beliau sadar, takut ya selamanya kita berinteraksi mungkin ada omongan sikap kita yang tidak menyenangkan orang lain gitu ya. Membuat orang tersinggung, sakit hati karenanya. Itu dosa. Tapi setelah dia minta maaf selesai kan.
antar sama udah selesai. Ini luar biasa. Beruntunglah orang yang selalu mengingat kematian. Makanya Rasulullah perintahkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata beliau. Perbanyaklah oleh kalian mengingat apa? Penghancur kelezatan, yaitu kematian. Orang yang ingat mati, dia akan senantiasa mawas diri, waspada. Mau bermaksiat, dia ingat mati, enggak bermaksiat, dia malas beribadah, dia segera beribadah. Kenapa? Karena dia sadar betul. Karena hanya dengan bekal amal saleh itu, dia bisa menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi penyelamat dia dari api neraka dan modal dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang melupakan kematian, ini yang petaka ini. Dunia ini seakan-akan adalah segalanya baginya. Dunia ini seakan-akan adalah segalanya. Dia lupa bahwa ada kematian setelah kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW ngasih tahu pada kita, untuk usia umat Nabi Muhammad ini hanya kisaran 60, kalaupun lebih mungkin 70 tahun. 6 sampai 70 tahun, 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu, kata Rasulullah. Sebagaimana hadis dari Imam Tirmidzi, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in aqalluhum may yajuzu dhalik. Jadi usia umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Ini ada yang 70 tahun? Kayaknya enggak ada. Ada, Masya Allah. Berarti antum makhluk langka ini. Ya kan? Mudah-mudahan usia yang berkah insyaallah ta'ala. Ya kan? Bagi kita tidak penting usia pendek atau panjang. Yang penting bagi kita itu usia, ya kan? Itu kita manfaatkan untuk mempersiapkan bekal kematian kita, itu yang paling penting. Sebab apa artinya panjang usia tapi isinya maksiat? Ya kalau kemudian panjang usia dia beribadah kepada Allah, itu luar biasa. Lebih baik pendek usia tapi padat karya, yaitu dengan amal saleh. Itu yang kita harapkan bersama. Dan kemudian selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu, kata gitu. Qalu al-muflis fina man la darahima lahu wala mata. Sahabat menjawab saat itu, orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak punya dirham sama sekali. Tidak pula bekal hidup. Faqala innal muflisa min ummati. Rasulullah meluruskan jawaban sahabat tadi itu tentang orang yang bangkrut sebenarnya itu siapa sih? Ya kan? Orang yang bangkrut dari umatku nanti, kata beliau, datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa sapaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum paturihat alaihi thumma turiha finnar waliyadu billah. Orang yang muflis, yang benar-benar bangkrut,
dari umatku nanti, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ini salat yang diterima, puasa yang diterima, zakat yang diterima. Ingat, 3 amal yang disebut ini adalah amal yang paling sulit diraih pahalanya. Mungkin kita katakan, Pak Ustadz, kan saya alhamdulillah dari kecil saya sudah salat. Rasulullah mengatakan dalam banyak hadis, di antaranya ini hadis hasan, inna rajula la yusalliya sittina sana wa ma tuqbal lahu salah la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud au yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Ada orang yang salat selama 60 tahun tapi tidak satu salatnya pun diterima. Mungkin rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Asbahani dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari jalur yang sama diriwayatkan oleh Imam Nabi Dunia. 60 tahun salat tapi enggak ada satu salat pun diterima. Kalaupun diterima salat itu, mayoritas kita hanya mendapatkan, kata Rasulullah SAW, inna rajula la yusalliya salatan ma lahu min salatihi illa ushruha tusuha thumunuha subuha sudusuha khumusuha, ya kan, rubu'uha thuluthuha wa nispuha. Ada orang yang salat, kata Rasulullah SAW, bagian dari salat yang ia peroleh hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh. Rasulullah enggak sebutkan 2/3 apabila sempurna. Bukan tidak ada tapi jarang. Itu mayoritas. Ya kan? Udah sulit diraih pahalanya. Nanti ketika dapat pahalanya dikasih ke orang lain. Waliyadzubillah. Kemudian juga pahala puasa tidak mudah. Karena Rasulullah katakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang melakukan puasa, bagian dari puasa yang peroleh hanya lapar dan haus. Berapa banyak orang melakukan qiyamul lail yang didapatkan hanya begadang, enggak dapat apa-apa. Ini hadis Imam Baihaqi, Ahmad dan lain-lain. Apalagi zakat. Ya kan, apalagi zakat ini susah. Apalagi nominalnya besar. Ya kan? Ditulis hamba Allah. Kata istrinya tuh yang hamba Allah tadi yang 1 miliar itu suami saya. Atau kemudian dia ria atau terpaksa dan susah. Amal ini tidak mudah diraih pahalanya. Nah, dia di samping dia membawa pahala sholat, puasa dan zakatnya, di sisi lain dia sering mencaci maki orang ini. Datang membawa dosa, telah mencaci si fulan ini. Telah menuduh orang ini berzina, memakan harta orang lain dengan batil, membunuh orang ini, atau menyebabkan orang lain terbunuh, atau memukul orang ini. Itu hati-hati. Apa konsekuensinya? Fayu'ta hada min hasanati. Maka pahala sholat tadi, zakat, puasa dan semua amal solehnya diambil, ya kan? Lalu dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didoliminya, pernah dicaci makinya. Saya ingin tanya, siapa di antara kita yang enggak pernah caci maki orang di antara kita? Mungkin yang dicaci maki itu pasangan kita, anak kita, teman kita, apalagi orang tua, waliyadzubillah. Makanya di bulan Ramadan, orang yang tidak mendapatkan pahala puasa adalah mereka yang apa? Mencaci maki orang lain. Ada hadis Imam Bukhari terkait dengan ini. Jadi kalau kita masih mengumpat dan seluruh di bulan Ramadan, itu enggak, konsekuensinya enggak dapat pahala puasa. Puasanya sah, tapi dia enggak dapat pahala puasa, waliyadzubillah. Andai kata puasanya lolos dari syatam, dari caci makian itu,
Dan pahala puasa masih belum aman. Pasca puasa lisan kita masih terjaga atau tidak? Artinya kita memang dituntut, ya kan, untuk menjadi orang baik, dhahiran wa batinan. Selama hidup kita. Kadang ada orang Masya Allah yang senang itu baru merasa puas kalau orang yang dicaci maki itu terpojok. Apalagi viral gitu kan. Ada gak itu? Banyak. Padahal yang benar-benar terhina dan yang terpojok bukanlah orang yang mencaci maki. Bukan yang dicaci maki. Tapi justru yang mencaci maki. Wa qadhafa hada. Di samping dia membawa dosa mencaci maki, juga membawa dosa apa? Pernah menuduh orang lain berzina. Ini hati-hati. Dulu ada sempat dipertanyakan di beberapa majelis taklim. Ibu-ibu yang senang gosip biasanya nanya. Ada artis, saya nggak sebut namanya. Dia nikah, ya kan, baru 1 bulan, hamil 2 bulan gitu kan. Ini gimana hukumnya Ustaz? Saya bilang dia muslim, suaminya muslim. Dia seorang artis yang terkadang menikmati sensasi. Bisa jadi dia nikah secara resmi, Islam, ya kan, itu 2 bulan sebelumnya. Atau sebulan sebelum dipublikasikan pernikahannya itu. Begitu kan? Supaya heboh aja gitu. Karena setelah itu dia dapat tawaran, sinetron, iklan segala macam kan. Biasa arti kan suka begitu tuh. Sementara Anda sudah menuduhnya berzina. Bisa jadi, ya kan, kalian yang ngaji rajin sholat itu gagal ke sorga, yang masuk sorga dia. Ya kan? Mau nggak kayak gitu kita tuh? Yang rajin ibadah, qiyamul lail, puasa sunnah itu kita. Yang bermaksiat dia, tapi karena sering dituduh berzina dan seterusnya, bisa jadi orang ini masuk sorga karena apa? Tuduhan berzina tadi, waliyadzubillah. Makanya kalau ada, katakan orang hamil di luar nikah, kita gak usah ikut-ikutan, diam aja. Toh gak menyelesaikan masalah. Apalagi sampai membawa-bawa nama besar apa keluarga. Padahal keluarganya saya yakin gak akan setuju. Apalagi keluarga terpandang. Katanya ustadz, katanya orang terpandang tuh anaknya sendiri hamil luar nikah. Orang tuanya kena imbas. Padahal orang tuanya saya yakin-yakinnya. Dia tidak memerintah, bahkan tidak terlibat sama sekali dalam kasus anaknya ini. Udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang mencaci makinya, menyebarkannya dan seterusnya, kita yang rugi. Wa akala mala hadza, dan dia makan harta orang ini. Mungkin punya hutang, ya kan, 100.000. Yang punya piutang udah lupa karena kaya, atau kemudian kita merasa yang punya hutang ini, kaya udah lupa dia. Atau mungkin dia ingat udah nggak butuh lagi, cuma 100.000, kan dia udah kaya sekarang. Ya betul, dia lupa atau dilupakan, tetapi yang namanya hak itu tidak pernah terhapus dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutang tetap hutang. Hutang tetap hutang, kapanpun itu tetap dicatat sebagai hutang kita. Oleh karenanya segera dibayar. Wasabaka damahada, dan dia menumpahkan darah orang ini, hati-hati. Ya kan? Kalau ada piutang kita yang enggak dibayar oleh orang lain, kita tagih baik-baik. Ya kan? Enggak perlu nyuruh orang debt collector untuk membunuhnya. Piutang antum enggak dibayar, mestinya kita senang tuh. Alhamdulillah, ya kan? Ada apa?
ada orang yang siap menerima, memikul dosa kita dan transfer pahalanya di akhirat kelak. Kalau nggak mau bayar, tapi tetap kita mengingatkannya. Tapi kalau memang dia betul-betul nggak mampu, ada ikhtiar untuk melunasi hutang, dia nggak mampu, kalau antum bebaskan hutangnya, itu masya Allah sangat besar pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kemudian memukul orang ini, maka kemudian pahala kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didolimi. Ini dikasih amal kebaikannya, si puluhan amal kebaikannya. Ketika amal kebaikan ini habis, sebelum selesai diadili, ya kan, semua kezaliman yang dilakukannya, maka kemudian dilimpahkan dosa-dosa orang yang didolimi itu kepada ahli ibadah ini. Lalu kemudian ahli ibadah ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada orang masuk neraka bukan karena nggak ibadah. Dia rajin ibadah, namun dia tidak pandai menjaga lisannya, itu yang menyebabkan dia masuk neraka karenanya. Adzan? Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa di antara kita pernah melakukan kezaliman kepada saudara muslim, apapun bentuknya, baik yang menyangkut menodai kehormatan sesama kita atau mengambil hartanya, maka pastikan sebelum nyawa meregang dari badan kita di saat sakit keras atau sebelumnya pada saat kondisi sehat, jauh lebih baik kita minta maaf, kembalikan hak-hak sesama kita, atau minta halalkan. Sebab kalau hal ini dibawa mati, di akhirat tidak ada permintaan maaf lagi. Kita tidak bisa bayar hutang dengan harta sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat itu hanya ada pelimpahan pahala dan dosa. Pahala diberikan kepada orang yang kita zalimi waliyadzubillah. Kalau kita tidak punya amal saleh, maka dosa mereka dilimpahkan kepada orang yang melakukan kezaliman kepadanya. Dan inilah sebabnya kenapa ada ahli ibadah sebagaimana yang tersebut dalam hadis tadi, riwayat Imam Muslim, ahli puasa, salat, sering menunaikan zakat, tapi pada akhirnya dia masuk neraka karena dia menodai kehormatan orang lain dengan lisannya, pernah mencaci maki, menuduhnya berzina, atau merampas haknya dan nyawanya. Maka itulah sebabnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Mudah-mudahan dengan uraian singkat tadi kita bisa lebih waspada. Kalau kita telah melakukannya, segera minta maaf dan mengembalikan hak-hak orang lain kepada pemiliknya. Dan bagi yang belum melakukan, istiqomalah dalam kebaikan itu dan jadilah muslim yang digambarkan oleh Rasulullah SAW,
Al-muslim man salimal muslimuna bilisani wa yadihi. Muslim sejati itu adalah manakala muslim yang lain itu merasa aman dari keburukan lisan dan tangannya. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Di sini ada 3 buku bagus insyaallah ta'ala. Yang pertama ada tulisan Ustadz Badrus Salam hafizahullahu ta'ala yang aku khawatirkan atas umatku. Kemudian yang kedua, you are dead, kamu pasti mati. Kemudian yang ketiga, keagungan surah Al-Fatihah. Ini diperuntukkan bagi mereka yang bertanya atau menjawab pertanyaan saya. Tinggal dipilih saja. Wallahu ta'ala alam. Waktu masih sekolah SMP, saya pernah ngambil barang di toko pakaian. Saya ambil sapu tangan. Bagaimana cara membayarnya Ustadz? Kalau toko itu masih ada, ya kan, datang ke sana, bisa minta ganti berapa atau minta maaf, minta halalkan. Kalau misalkan tokonya udah nggak ada, orang sekitarnya pun nggak ada, biasanya kan orang kontrak gitu ya, mungkin pulang ke kampung nggak tahu kampungnya di mana, sedekahkan senilai sapu tangan tersebut atas nama orang tersebut. Dan kemudian kita wasiatkan pada putra putri kita bahwa dulu papa pernah ngambil ini, kalau nanti kalian ketemu orangnya atau anak keturunannya tolong gantikan. Ya kan? Dan anaknya kemudian harus berhusnudzon kepada orang tuanya, Masya Allah orang tua saya ini orang baik gitu. Jangan kemudian tuh bapak saya juga dulu bandel juga rupanya ya. Suka nyolong gitu. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Siapa yang bertanya ini? Antum mau yang mana ini? Kamu pasti mati? Silakan. Siapa yang bertanya? Taib, ini kasih aja ke beliau. Nah ini kamu pasti mati. Karena beliau nyadari mati sehingga kemudian beliau bertanya itu. Taib, wallahu ta'ala alam. Badal akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bagaimana jika kalau kita sudah terlanjur melakukan mencaci maki orang, terus sekarang kita sudah tahu dan mau meminta maaf, tapi yang bersangkutan belum bisa memaafkan, apakah itu tergolong sudah tuntas begitu, atau kita terus sampai dimaafkan? Tugas kita adalah hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita minta maaf, minta ridhonya, ya kan? Kalau misalkan secara personal langsung kita enggak diterima, mungkin melalui orang lain. Atau antum misalkan kasih hadiah melalui orang lain tanpa menyebut namanya. Menyebut nama antum. Setelah sekian lama dapat, siapa yang kasih hadiah? Jangan dikasih tahu. Nanti sekian lama kan nerima terus dia. Itu adalah orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu mau enggak? Ya kan, menerima permintaan maaf dia. Mungkin nanti akan luluh hatinya, oh Masya Allah orang ini luar biasa gitu. Ya kan? Banyak cara yang antum bisa lakukan. Atau kemudian minta misalkan seorang yang berpengaruh dalam hidupnya, katakanlah mungkin teman-temannya atau ustadznya, untuk menasihati dia agar dia mau maafkan. Dan kasih tahu masalah fadilah, orang yang memaafkan orang lain walaupun berat, itu surga seluas langit dan bumi itu. Orang yang mau memaafkan orang lain,
Semakin berat kita untuk memaafkan, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan manakala mampu memaafkan dalam kondisi itu. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 132 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang mendapatkan keistimewaan tersebut? Pertama, Allah sebutkan orang yang gemar berdoa dalam kondisi lapang dan dalam kondisi solid dan menahan emosi di saat dipancing untuk marah. Dan yang keempat adalah orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Jadi memaafkan orang lain itu pahalanya besar, walaupun berat. Sekarang antum nih, khususnya bagi kita yang diminta maaf gitu. Orang berbuat salah kepada kita. Sekarang kita mau mempertahankan kedongkolan kebencian itu sampai tutup usia kita, atau kemudian kita ingin mendapatkan surga dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tentu kita bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, pasti milih ampunan. Kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, peluang surga itu pasti. Ya kan? Peluang surga itu pasti didapatkan. Persoalan mampir ke neraka atau tidak itu urusan lain. Yang pasti tiket ke surga dapat gitu. Orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga seluas langit dan bumi, ya kan, dimiliki oleh mereka. Saya yakin kalau dia punya orang berpengaruh dan mungkin ustadznya menerangkan seperti ini, walaupun terasa berat, dia akan mau memaafkan. Ya, kemarin malam ini Masya Allah gitu. Ini dua orang yang permusuhannya udah lama, dari tahun 99. Berapa tahun itu? Sampai sekarang. Sampai kemarin malam itu. Begitu kita damaikan, itu pun masih saja gitu ya. Saya bilang berarti luar biasa marahnya gitu. Luar biasa dongkolnya. Tapi setelah kemudian melalui pendekatan agama, akhirat dan seterusnya, saling memaafkan. Sekarang kita udah tua, ngapain lagi saling dan seterusnya. Apa yang terjadi? Di ujungnya itu masalah mengharukan. Dia merangkul, saling menangis keduanya. Minta maaf. Saling memaafkan. Ini luar biasa gitu. Bayangkan pembosan yang bukan sehari 2 hari, 20-an tahun. Iya kan? Karena saling menyakiti satu sama lainnya gitu. Tapi begitu damaikan, alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka. Saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diakurkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan Maha mendengar dan Allah maafkan. Saling memaafkan mereka itu. Dibuka hatinya untuk saling memaafkan. Walaupun itu berat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Antum mau yang mana ini? Keagungan surah Al-Fatihah atau yang aku khawatirkan atas sumbatku? Al-Fatihah. Baik, fadhal. Satu lagi sebelum kita tutup. Biasanya ada ini. Saya tanya, apa yang kita bahas tadi? Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit yang punya kezaliman pada orang lain? Apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Mau jawab silakan. Yang belakang silakan. Meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Baik. Jazakallah khair. Nih. Baik.
Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dan kita bisa segera menunaikan hak-hak orang lain. Jangan nunggu sakit keras. Begitu kita punya salah dan menyadari ada kesalahan kita pada orang lain, segera minta maaf. Kalau ada hak-hak orang lain pada diri kita, segera ditunaikan. Karena nanti di akhirat pertanggungjawabannya sangat berat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.